Harga santan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau tengah meroket naik. Pedagang pun harus menyetok bahan baku dari luar kota karena stok kelapa cepat kosong. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan pasar. Harga kelapa di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau tengah mengalami kenaikan signifikan. Dengan harga satu buah kelapa utuh berkisar antara 12.000 hingga 15.000 per buah, tergantung pada ukuran besar kecilnya. Kenaikan harga ini juga berdampak pada harga santan, yang saat ini berada di angka 40.000 per kilogramnya, yang semula berada di angka 35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga kelapa dan santan membuat masyarakat kebingungan dan harus menyesuaikan anggaran belanja mereka. Pedagang santan juga kesulitan mendapatkan stok buah kelapa karena harus memesannya dari luar kota seperti kota Empat Lawang. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa tidak berjualan dan harus menaikkan harga barang dagangan mereka. Hal ini disebabkan karena melonjaknya permintaan pasar. Kenaikan harga kelapa dan juga santan ini dapat berdampak pada kegiatan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kota Lubuk Linggau. Banyak masyarakat yang mengharapkan agar santan dan juga buah kelapa bisa kembali dengan harga normal seperti biasanya. Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April untuk menghormati perjuangan Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita. Anak-anak di Taman Kanak-kanak memperingati Hari Kartini dengan berbagai kegiatan, seperti mengenakan pakaian adat, mewarnai gambar Kartini, menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini, bercerita tentang sosok wanita yang dikagumi, dan lain sebagainya. Seperti kegiatan yang sedang dilakukan oleh anak-anak di TK Negeri Pembina 3 Lubuk Linggau ini. Mereka melakukan kegiatan untuk memperingati Hari Kartini dengan mengenakan berbagai macam pakaian adat budaya. Bukan hanya para anak, orang tua pun ikut antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka pun melakukan pawai bersama-sama. Peringatan Hari Kartini di TK bertujuan untuk mengenang jasa pahlawan, mengajarkan nilai-nilai perjuangan, kesetaraan, budi pekerti luhur, memupuk rasa patriotisme anak sejak dini, menanamkan pentingnya nilai-nilai, kesetaraan, dan nasionalisme.
Ka'bahku, karena Allah rindu Ka'bahku, terus menggema rindu Ka'bahku, semakin hari tak tertahan. Wujud cintaku kepada Allah, menjalankan rukun Islam kelima. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengabulkan. Ku rindu Ka'bah karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah. Siang malam rezekiku sisihkan demi haji yang selalu ingin aku impikan. Ya Ilahi, izinkanlah aku untuk selalu penuhi panggilan-panggilan sucimu. Cepat-cepat sebelum terlambat, selagi hayat kita kuat, sehat dan sempat. Mari kita gapai ketakwaan seorang umat, dengan Allah dan kau akan semakin kuat. Rindu Ka'bahku karena Allah, rindu Ka'bahku semakin menggema, rindu Ka'bahku semakin hari tak tertahan. Ku rindu Ka'bah karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Upacara bulanan tanggal 17 adalah tradisi yang diwajibkan bagi pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara di Indonesia. Upacara ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga meningkatkan kedisiplinan dan juga rasa tanggung jawab. Dalam agenda apel gabungan ini tentu Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat memberikan tantangan kepada para peserta yang tengah mengikuti apel gabungan pagi ini. Tantangan yang diberikan oleh Wali Kota Lubuk Linggau tersebut yaitu membacakan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa teks sama sekali. Hadiah yang diberikan oleh Wali Kota Lubuk Linggau pun tak main-main. Haji Rahmat Hidayat siap memberangkatkan umroh bagi para ASN yang hafal dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Berkat tantangan yang diberikan oleh Haji Rahmat Hidayat, Wali Kota Lubuk Linggau ini, para ASN terpacu untuk menjawab tantangan tersebut. Tantangan ini diberikan karena Haji Rahmat Hidayat Wali Kota Lubuk Linggau termotivasi oleh para praja yang baru lulus dari IPDN yang bisa menghafalkan teks Undang-Undang Dasar 1945 tanpa teks sama sekali. Bahwa
Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. SMA Negeri 6 Lubuk Linggau sukses menggelar acara Purnawiyata tahun ajaran 2024-2025 di Hotel Sempurna Lubuk Linggau. Acara ini mengusung tema The Final Chapter menuju angkasa tak terbatas, yang menggambarkan semangat para siswa kelas 12 dalam menyongsong masa depan setelah menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah atas. Acara Purnawiyata SMA Negeri 6 Lubuk Linggau 2025 telah sukses digelar di Hotel Sempurna Lubuk Linggau dengan tema yang menginspirasi The Final Chapter menuju angkasa tak terbatas. Acara ini menjadi momen bersejarah bagi seluruh siswa yang telah menempuh perjalanan panjang di bangku SMA. Hadir dalam acara puncak ini sejumlah tamu penting seperti Kapolsek Sumatera Selatan, Lurah Air Temam, Komite SMA Negeri 6 Lubuk Linggau, serta pengawas SMA 6 Lubuk Linggau yang turut memberikan dukungan dan kebanggaan pada acara ini. Nada, salah satu siswa yang berkesempatan berbicara dalam acara ini, menyampaikan pesan dan kesannya selama bersekolah di SMA Negeri 6 Lubuk Linggau. Dengan penuh kebanggaan, Nada mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari sekolah yang luar biasa ini. Saya sangat bangga bisa menjadi salah satu siswa SMA Negeri 6 Lubuk Linggau. Sekolah ini telah banyak memberikan pengalaman berharga dan membuka banyak peluang untuk masa depan saya, ujar Nada. Yang lebih membanggakan, SMA Negeri 6 Lubuk Linggau berhasil mencatat prestasi gemilang dengan 12 siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP. Ini menjadi bukti nyata bahwa SMA Negeri 6 Lubuk Linggau terus berkomitmen dalam mencetak generasi unggul dan siap menghadapi tantangan dunia yang tak terbatas. Acara Purnawiyata ini menandai bab-bab baru bagi para siswa yang akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, siap menembus batas-batas kemampuan dan menuju angkasa tak terbatas. Selamat untuk seluruh siswa, semoga perjalanan kalian selalu dipenuhi dengan kesuksesan dan kebanggaan. Rita Silampari TV melaporkan. Sehat waduh ibu ya bu. Agak dekat lagi ibu, dekat lagi ibunya. Nah, kita lihat kamera bu, biar masuk TV Indosiar lagi. Memberikan pengabulan atas segala harapan dan doa kita pada pagi hari. Al-Fatihah. Sanubari merasa gundah, selalu diliputi rasa bersalah, terus menghantui di setiap langkah, kehilangan arah. Detik demi detik pun terlewati, tak terasa masa muda tak pergi, dan satu hari nanti kita mati menghadap Ilahi. Berbanyak amal sama di dunia untuk bekalan di alam baka. Tiada yang tahu batas usia, bertobatlah wahai manusia.
bermuara. Oh, akan usai segala yang engkau mulai. Oh, tak terasa segalanya ditelan masa. Oh, akan hilang semua yang engkau sayang. Oh, akan tiada semua makhluk yang bernyawa. Oh, akan usai segala yang engkau mulai. Oh, tak terasa segalanya ditelan masa. Oh, akan hilang semua yang engkau sayang. Oh, semua pasti kan kembali pada Ilahi. Saya menjadi motivasi kami semua sebagai ibu masjid agar terus semangat menjadi anggota masjid. Izin Ibu, terima kasih. Pengarahan Pangdam 2 Sriwijaya dan Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Pangdam 2 Sriwijaya kepada prajurit PNS dan Persid Kodim 0400 Lubuk Linggau oleh Maijen TNI Ujang Darwis MDA Pangdam 2 Sriwijaya dan Nyonya Desi Ujang Darwis Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Pangdam 2 Sriwijaya. Bapak-bapak, ibu setuju? Oke, tadi yang masih ada catatan suruh perbaikan, mumpung sekarang masih daftar online, tes mengenai bulan Juni, terus dapat, kau cek lagi, obati, kurang cukup, untuk vitamin, suruh makan yang banyak. Ya kan? Nah. Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pangdam 2 Sriwijaya ini guna melihat lokasi yang akan dijadikan batalion untuk prajurit TNI AD. Dalam hal ini pula, Pangdam 2 Sriwijaya Ujang Darwis juga memberikan motivasi kepada orang tua yang mempunyai anak putra dan putri yang akan mengikuti tes Bintara Tamtama TNI AD untuk mempersiapkan diri dalam persiapan tes. Setelah memberikan motivasi dan juga pengarahan bagi anggota TNI AD beserta rekan-rekan, Pangdam 2 Sriwijaya langsung menuju ke lokasi berikutnya, yaitu Brigade 8 Garuda Cakti yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Tim Liputan Selambari TV melaporkan. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat resmi melantik Tim Penggerak Pemberdaya dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK, Tim Posyandu dan Gabungan Organisasi Wanita atau GO dengan masa bakti 2025 sampai 2030. Haja Rizka Priba Ayu dilantik sebagai Ketua TPPKK. Pelantikan berlangsung di Gedung Kesenian dan disaksikan jajaran organisasi perangkat daerah serta perangkat daerah. Para pengurus diharapkan siap bersinergi membangun Lubuk Linggau yang lebih baik. Pengukuhan dan pelantikan pengurus TPPKK, Tim Posyandu, dan GO Lubuk Linggau dengan masa bakti 2025-2030 yang dilantik langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat. Istri Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rizka Priba Ayu dilantik menjadi Ketua TPPKK Lubuk Linggau yang diselenggarakan di kantor Gedung Kesenian Kota Lubuk Linggau, disaksikan langsung oleh jajaran OPD, perangkat desa, dan jajaran pemerintah Kota Lubuk Linggau. Dirinya berharap agar bisa menjalankan program-program yang berhubungan dengan masyarakat dan siap kembali bersinergi membangun Lubuk Linggau yang lebih baik.
Turut mendampingi Wali Kota Lubuk Linggau, diantaranya Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rustam Effendi, Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, Haji Trisko Devriansa, staf ahli 1, 2, dan 3, asisten 1, 2, dan 3, kepala badan, kepala dinas, camat dan lurah sekota Lubuk Linggau. Selamat dan sukses atas pelantikan tim PPKK, tim Posyandu dan Gol Lubuk Linggau. Dengan menjalankan masa bakti selama kurang lebih 5 tahun, diharapkan ke depan para pengurus dapat menjalankan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program-program pemerintah Kota Lubuk Linggau. Hamparan hijau yang luas membentang sejauh mata memandang, itulah pemandangan yang akan menyambut siapa saja yang berkunjung ke daerah persawahan Monokerto, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Suasana yang masih sangat asri dan sejuk membuat tempat ini menjadi destinasi favorit bagi warga lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Dikelilingi oleh pesona alami Gunung Botak dan deretan bukit barisan di kejauhan, kawasan ini menawarkan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Udara segar, angin yang bertiup lembut, serta suara alam yang menenangkan menjadi pelengkap sempurna bagi mereka yang ingin melepas penat. Menariknya, di tengah area persawahan ini juga terdapat tempat makan yang berdiri tepat di pinggir sawah dengan desain sederhana namun nyaman. Tempat makan ini memungkinkan pengunjung menikmati santapan makan, menyaksikan keindahan alam sekitar. Tak heran jika lokasi ini menjadi pilihan ideal untuk bersantai, berbincang hingga sekedar menikmati secangkir kopi sambil memandangi matahari terbenam di balik sawah. Pemandangan ini pun menarik perhatian bagi banyak kalangan, mulai dari anak muda hingga orang tua. Mereka datang untuk merasakan ketenangan yang ditawarkan persawahan Wonokerto, sebuah tempat yang mampu menghadirkan kedamaian dalam balutan alam yang memukau. Dengan segala pesonanya, persawahan Wonokerto tak hanya menjadi sumber penghidupan para petani, tetapi juga menjadi aset wisata alam yang menjanjikan di Kabupaten Musirawas. Rita Silampari TV melaporkan. Wijaya Fitness Center Lubuk Linggau sukses menggelar acara Grand Opening yang dibuka langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat dengan mengundang Ade Rai, artis ternama Bima Ragawan Indonesia. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambut
Wijaya Fitness Center 2025 Lubuk Linggau. Baik, sekali lagi bagi closing play, Bapak Ibu hadirin sekalian. Wijaya Fitness Center Lubuk Linggau melaksanakan grand opening pada Sabtu 19 April 2025. Turut menghadiri Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat yang membuka langsung acara grand opening tersebut dengan didampingi oleh Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rustam Effendi dan Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Ari Prasetyo Widyobroto. Tak hanya itu, Wijaya Fitness Center Lubuk Linggau juga menggandeng artis binaragawan ternama Indonesia, yaitu Ade Rai yang turut memberikan tips bagaimana cara mempunyai pola hidup dan makan makanan yang sehat. Hidir, owner Wijaya Fitness Center Lubuk Linggau mengatakan bahwa ia sangat bahagia acara Grand Opening WFC 2025 ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Ia juga ingin membantu seluruh anak-anak muda di Kota Lubuk Linggau untuk mempunyai tubuh yang sehat serta ia juga memberikan harga spesial untuk para member yang ingin bergabung untuk berolahraga di Wijaya Fitness Center Lubuk Linggau. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, bebas gaya. 1, 2, 3. Mohon bersabar, rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Silampari TV, kembali lagi bersama Mimin. Nah, jadi hari ini Mimin lagi jalan-jalan sore atau JCS ke salah satu tempat ikonik di Kota Lubuk Linggau, yaitu Taman Alun-Alun Merdeka. Nah, dengan suasana yang baru, tentunya taman ini menjadi salah satu tempat destinasi favorit masyarakat, terutama pada saat sore hari. Biasanya seperti contoh setiap hari Jumat itu selalu ada senam sehat bersama masyarakat Kota Lubuk Linggau yang dilakukan secara gratis. Nah, jadi pemirsa Silampari TV tinggal pilih aja mau senam yang pagi atau senam waktu sore ketika aktivitasnya sudah selesai. Nah, selain itu juga pemirsa bisa menghabiskan waktu bersantai dengan menikmati jajanan yang ada di sekitaran wisata Alun-Alun Merdeka Kota Lubuk Linggau. Alun-Alun Merdeka Kota Lubuk Linggau ini biasanya akan lebih ramai lagi ketika sudah masuk di malam hari. Biasanya banyak masyarakat Kota Lubuk Linggau menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta untuk sekedar bersantai di sini. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Wih, bagus foto aku nih ya. Belagak-belagak. Mirip Primus. Siapa yang manggil nggak? Oh, salah ya. Sorry. Bibi, sikap menga ndak niat tuh ku panggil kak. Apa sih? Fotoku, Bi. Iyalah. Tren zaman sekarang, Bi. Jangan foto ngadewe motoku, cakak nah. Nah. Dari matamu kulai jatuh cinta. Ngapa kau niat-niat? Nggak ada kakak tegak sebelahku, aku jingok. Apa tak boleh? Nggak boleh. Foto lagi kita, Dek. Pegawai kamu di sini? Berfoto-foto, cuman. Berfoto-foto. Izin nggak kamu berfoto di sini? Lah, setahu aku tempat ini nih punya pemerintah, ngapa pula nak izin sama kau? Yang mana punya pemerintah tuh yang mana? Yang mana pemerintah tuh? Lah, seluas lapangan ini punya pemerintah kalau. Nih, ke ujung sana tuh punya pemerintah.
Taruhlah itu punya pemerintah. Yang kau tegak ini nah masalahnya tuh. Tahu enggak punya siapa? Nggak tahu aku nggak punya siapa dan aku nggak pernah nyari tahu pula. Nah itulah kesalahan kau. Pendatang, foto-foto izin ndak. Kau nak tahu ini punya siapa? Punya aku. Oh. Nah kau tahu enggak aku nih siapa? Siapa kau? Nggak tahu kau? Nggak pernah nak tahu pula. Nah itulah kau. Tahu enggak kau siapa? Wah, premanian kau. Nah. Pinter. Ada otak kau. Preman. Preman taman Kak nah. Kau tahu dah? Apa dia? Aku nih preman pula. Makan gek nggak preman? Nah, kau tidak tahu. Preman pasar mana? Oh, no. Pasar ikan tuh? Iya. Pantesan kau bau amis. Hai kau, ngato aku nih preman pasar ayam. Lah pantasan kau bau busuk. Lah, sampai bau. Ada mencet tuh kita ngopi dulu. Mencet tuh kita ngopi dulu. Lah, sampai preman. Kopi mana kita? HP aku. Iya. Bibi tadi. Aku